Kalau kita melihat sejarah kurban, kurban ini disyariatkan oleh Allah sejak dulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah ada syariat kurban, yaitu pada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan putra-putranya. Bahkan jauh sebelum Nabi Ibrahim, pada zaman Nabi Adam ini sudah ada istilah kurban. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana wal mustafa wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wash syuhada was salihin wal ulama'il 'amilin wal musannifil mukhlisin wa nakhusuhum ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa li jami'i asatidina wa li jami'i man 'allamani hadzal kitab ولجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونعوذ بإلهك هجرا عبد المجيب كجمع من عباس بك خازن خير الدين ونعوذ خصوصا إلى محج موارد بك شمشور بك جعل فضيل بك جعمر بك جعلي صالحا بك مزكي من يهجز يا عيسى. اللهم انفعنا بعلومهم وبركاتهم وأسرارهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan sore hari ini Sabtu 10 Juli 2021 kita kembali bisa berkumpul dalam satu majelis yang mulia untuk mengkaji ilmu Allah, agar kita semua kelak menjadi orang-orang yang selamat di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini, kalau biasanya kita kajian kitab Al-Adhkar, khusus kali ini karena momentumnya sebentar
sebentar lagi. Besok ini insya Allah sudah memasuki tanggal 1 Dzulhijjah. Tanggal 1 Dzulhijjah. Sehingga pada kesempatan kali ini yang akan membahas tentang masalah fikhu kurban, hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah kurban. Mudah-mudahan Allah mudahkan proses belajar kita, Allah berikan pemahaman yang sahih untuk kita semua. Ibunda-ibunda yang dimuliakan Allah, ibadah kurban ini identik dengan Idul Adha. Hari raya ini ada dua, ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Kalau sebelum Idul Fitri kita melaksanakan puasa sebulan penuh, kemudian ada ibadah khusus yaitu zakat fitrah. Ketika Idul Adha kita juga ada ibadah puasa, namun hukumnya sunnah. Ada ibadah puasa Arafah yang nanti yang mengingatkan kita bisa melaksanakan ibadah puasa Arafah ini pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ditambah puasa sebelumnya yaitu pada tanggal 8 Dzulhijjah. Setidak-tidaknya kita puasa tanggal 9. Kalau bisa kita puasa tanggal 8 dan tanggal 9. Kalau bisa kita puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, meskipun hanya sekedar 1 kali untuk berpuasa di bulan Dzulhijjah, yaitu lebih tepatnya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Setelah itu Idul Adha. Kemudian ada satu ibadah khusus lagi, yaitu namanya ibadah kurban. Bahasa kita itu bahasa kurban. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Kalau kita melihat sejarah kurban, kita sudah sama-sama paham kurban ini disyariatkan oleh Allah sejak dulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah ada syariat kurban, yaitu pada kisahnya Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam dengan putra-putranya. Bahkan jauh sebelum Nabi Ibrahim, pada zaman Nabi Adam ini sudah ada istilah kurban. Nabi Adam ini kalau Siti Hawa lahir, ini lahir kembar 2 putra-putri. Ada 2 kisah, ada satu kisah 2 putra Nabi Adam yang namanya Qabil dan Habil. Qabil dan Habil ini sama-sama putranya Nabi Adam, tapi karakternya beda. Kalau Qabil ini suka iri, suka hasud, suka dengki. Mulai dari ketika dijodohkan, karena pasangannya Qabil niki secara fisik niki kalah dengan pasangannya Habil. Padahal pasangan Habil ini adalah saudara kembar daripada Qabil. Ini iri, tidak mau. Dia ingin menikah dengan saudara kembarnya karena secara fisik lebih cantik. Gitu. Kemudian mereka memiliki profesi yang berbeda. Kalau Qabil niki ngurus perkebunan dari buah-buahan dan lain sebagainya. Kalau Habil niki ngurus ternak. Kemudian diperintahkan oleh Allah
kedua-duanya niki untuk berkurban sesuai dengan dari hasil profesi yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, yang mereka tekuni. Alhasil Qabil ini berkurban dengan hasil dari perkebunannya. Namun Qabil mencari buah-buahan yang sekiranya tidak bagus. Yang tidak bagus ini oleh Qabil ini dipersembahkan sebagai kurban. Sementara yang bagus, sementara Habil ini mencari dari ternaknya kambing yang paling bagus, kambing yang paling gemuk, yang paling besar, itu yang dikurbankan oleh siapa? Habil. Alhasil Allah menerima kurbannya Habil dan Allah tidak menerima kurbannya Qabil. Lalu Qabil mengancam ingin membunuh Habil dan terjadilah pembunuhan pertama kali di muka bumi. Kemudian pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah menguji Nabi Ibrahim ini tidak diberikan keturunan sampai usia hampir 100 tahun. Bayangkan hampir 100 tahun lamanya. Setelah hampir 100 tahun, Nabi Ibrahim selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Nanti bisa dibaca surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah, anugerahkan kepadaku minas salihin, keturunan yang soleh. Minta kepada Allah, terus berdoa sampai akhirnya di usianya yang senja, usianya yang sudah tidak muda lagi. Mungkin kalau kita di usia yang sudah putus asa, kalau kita tidak akan diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istrinya Siti Hajar juga berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, tentunya di usia yang sudah tidak muda lagi. Kemudian Allah menjawab, fabasyarnahu bihulamin halim. Kemudian aku berikan kabar gembira, kata Allah, kepada Nabi Ibrahim, bihulamin halim, dengan datangnya putra yang penyabar, putra yang soleh, putra yang masya Allah penuh pemasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, putra yang memiliki akhlakul karimah. Kemudian setelah Nabi Ibrahim usia 14 tahunan, wakilah ada yang mengatakan 13 tahun, ada yang mengatakan 14 tahun, ketika di usia remaja, sebelumnya Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpi itu Nabi Ibrahim menyembelih anaknya yang namanya Ismail alaihissalam. Yang oleh Allah, nah, Ismail ini juga diangkat derajatnya menjadi seorang nabi. Bermimpi berulang-ulang kali, bermimpi menyembelih anaknya. Namun Nabi Ibrahim belum bercerita kepada anaknya sampai usianya menginjak dewasa, usianya menginjak remaja. Ketika usianya sudah remaja, sudah dewasa, ya kira-kira tadi 14 tahun tadi nih, falamma balagha ma'ahus sa'yah, setelah remaja, qala ya bunayya, Nabi Ibrahim baru bercerita kepada anaknya, ya bunayya, hei anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, anni adzbahuka, kalau saya menyembelih dirimu. Ibrahim, Ismail, anakku Ismail, aku bermimpi, dalam mimpi itu aku menyembelih dirimu.
Nabi Ibrahim tidak langsung menyembelih, Bu. Nabi Ibrahim tanya dulu sama anaknya. Fanzur madza tara, kata Nabi Ibrahim. Wahai anakku, gimana menurutmu? Bagaimana pendapatmu? Kalau Nabi Ibrahim iya mau menyembelih, tapi gimana anaknya? Ditanya, gimana menurut kamu anakku? Dimintain pendapat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian qala, tanpa ragu, tanpa pikir panjang, yang namanya Nabi Ismail alaihissalam, ya abati, wahai ayahku, ya abati fa'al, wahai ayahku, kerjakan, lakukan, laksanakan ma tu'maru, apa yang telah diperintahkan, laksanakan katanya. Silakan, sila ayahku, monggo, silakan lakukan apa yang sudah diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan mendapatkan diriku termasuk orang-orang yang sabar. Insya Allah saya sabar, insya Allah saya sabar wahai ayahku. Dua orang yang sama-sama pasrah dan tidak berpikir panjang untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang bayangkan ibunda-ibunda yang dimuliakan Allah, andai kata ada salah satu di sini yang tidak diberikan anak, jangan sampai usia 60 tahun, jangankan hampir 100 tahun. Kira-kira misalnya Allah tidak memberikan keturunan 15 tahun. Setelah 15 tahun Allah berikan anak. Setelah 15 tahun Allah anugerahkan seorang anak, entah itu perempuan atau laki-laki. Di saat usianya misalnya 10 tahun, berarti 25 tahun tadi total dari awal menikah tadi ini. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Kira-kira gimana? Jangankan nyembelih anak, orang nyembelih kurban kadang ada yang belum nyembelih kurban. Anak mau disembelih, mau menyembelih sapi aja loh, belum. Menyembelih kambing aja belum. Gimana mau anaknya disembelih? Jadi kita bisa belajar dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Falamma aslama, kedua-duanya sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tallahu lil jabin, sudah nih pelipisnya sudah seperti hewan mau disembelih nih. Namun Nabi Ismail alaihi salam niki tidak mau menoleh ke kiri ke kanan menghadap apa? Mukanya niki ke tanah. Sebab kenapa? Alasan Nabi Ismail alaihissalam, kalau saya nolehnya ke pinggir, khawatir muka saya dilihat oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Khawatir ada rasa kasihan, rasa iba, sehingga keikhlasannya berkurang. Makanya sengaja mukanya ini sengaja terlungkup ke tanah, agar tidak melihat wajahnya Nabi Ismail alaihissalam. Pada saat itu belum diangkat menjadi nabi. Fanadainahu ayya Ibrahim, kata Allah, sudah niki asikin, sudah tinggal gorok niki. Baru kata Allah, fanadainahu, lalu aku berseru kepadanya, aku panggil dia, ayya Ibrahim, hei Ibrahim, qad saddaqtar ru'yah, engkau telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, maka sesungguhnya kami, demikianlah kami membalas orang-orang yang baik. Ya, kemudian digantilah ayat selanjutnya sampai ayat nanti 111 surah As-Saffat.
Niki menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian diganti dengan sembelian yang agung, diganti dengan penyembelian hewan tadi niki. Lah disinilah cikal bakal syariat kurban. Kurbanan ini apa? Dekat, mendekatkan diri. Taqarrub ilallah. Kita sering mendengar kata-kata taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Pada hakikatnya bukan masalah menyembelihnya, tapi bagaimana ketika kita beribadah kepada Allah ini benar-benar lillahi ta'ala, benar-benar untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian syariatnya Nabi Ibrahim ini menjadi syariat bagi Nabi Muhammad dan juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah kurban ini Allah abadikan dalam Al-Quran, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, salatlah, ai salat id. Diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan salat hari raya. Kemudian yang kedua wanhar, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih. Menyembelih apa? Menyembelih kurban. Nah, ini perintah di sini. Kemudian dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma amaluk ni Adam yauman nahar min amalin ahabbu ilallah. Tidak ada amalnya anak cucu Adam di hari raya Idul Adha yang lebih Allah cintai min iraqatid dam, daripada mengalirkan darah, daripada memotong hewan kurban. Tidak ada yang lebih Allah cintai. Tidak Allah yang lebih Allah sukai di hari raya Idul Adha daripada menyembelih kurban itu tadi. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Sebab kurban itu tadi, iraqatid dam tadi ini, kurban yang kita laksanakan di muka bumi di dunia ini, kelak di yaumil qiyamah ini akan datang bi quruniha wa adlafiha. Semua pahala-pahala semuanya ini akan didatangkan, termasuk tanduk-tanduknya. Kemudian faslun fi ahkamin udhiyah. Sekarang kita mulai masuk materi fikih. Jadi fasal menjelaskan tentang hukum udhiyah. Udhiyah ini makna asalnya adalah hewan kurban. Tapi udhiyah di sini bidummil hamzati fil ashhuri ismun lima yudbahu minan na'am, yaitu hewan ternak yang disembelih di hari raya Idul Adha, yauma idin nahar, itu adalah udhiyah namanya, atau kurban. Hewan kurbannya itu udhiyah. Tapi di sini bermakna at-tadhiyah atau dhahiyah, yaitu bermakna pelaksanaan pekerjaannya, yaitu berkurban. Penyembelihan itu dilakukan di hari rayanya, ya kira-kira setelah sholat dan ayyamut tasyrik, 3 hari setelah hari raya, tanggal 11, 12, 13. Taqarruban ilallahi ta'ala, tujuannya taqarrub. Kita berkurban itu bukan untuk menunjukkan status sosial kita. Kadang mohon maaf, ada orang berkurban tiap tahun, tapi dia berkurban tujuannya bukan taqarrub ilallah. Dia berkurban ini hanya ingin menunjukkan ilo saya status sosialnya, karena diumumkan di masjid. Dari keluarga Hajat A, seekor sapi dengan 3 ekor kambing. Nah, nih, dan tiap tahun dia
Jadi kalau ada yang yang menyembelih 1 ekor sapi, 3 ekor kambing orang lain, dinaikkan nanti tahun depannya 2 ekor sapi, 5 ekor kambing. Jadi tujuannya niki bukan berapa banyak, tapi seberapa ikhlas dia melaksanakan kurban niku. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun 'alal kifayah. Hukum daripada kurban ini adalah sunnah muakkad 'alal kifayah. Jadi sunnah yang sangat-sangat disunnahkan, tapi sunnahnya ini adalah sunnah kifayah. Sunnah kifayah ini ketika sudah ada yang mengerjakan 1 orang dalam keluarga itu, maka gugur istilahnya, mencukupi syiarnya. Jadi sudah mencukupi syiar dari yang lainnya. Sudah mencukupi syiar daripada yang lainnya. Fa'idha ata biha wahidun min ahli baitin, ketika ada dalam satu keluarga, 1 orang dalam satu keluarga ini melaksanakan kurban, maka kafa'an jami'ihim, maka cukup untuk semuanya, semua keluarga itu. Lah maksudnya bagaimana? Ini ulama berbeda pendapat tentang masalah niki. Yang dimaksud di sini bihaitsu yakununa fi nafaqatin wahidin kafa'an jami'ihim ay fi sukutit talab. Maksudnya cukup semuanya niki adalah gugurnya tuntutan kesunahan bagi yang lain. Artinya sudah gugur sunnah muakkadnya bagi yang lain niki sudah gugur karena ada 1 tadi niki. Akan tetapi wa illa fathawabuha khasun bil fi'li. Lah kalau urusan pahala ya khusus bagi yang berkurban. Misalnya kambing 1 misalnya. Maka tuntutan gugur untuk yang lain. Untuk urusan pahala ya tetap yang berkurban. Ini hanya menggugurkan hanya dengan 1 orang tadi niki sudah menunjukkan syiarnya sehingga menggugurkan yang lain. Di sini yang terpenting kan syiarnya. Jadi kalau masalah PPKM sekarang, PPKM darurat, kemudian misalnya tidak boleh ada kurban, sebenarnya bukan tidak boleh ada kurban, ini salah paham. Kita salah paham. Masa dilarang kurban? Bukan kurbannya yang dilarang gitu loh. Ya berkumpulnya tentunya dia tetap berkurban dengan aturan-aturan protokol kesehatan. Tidak seperti biasanya nih gitu. Ya tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap membatasi. Kadang semuanya ada, semuanya kumpul. Hewannya ada 10, yang kumpul ada 250 gitu. Dan jangan sampai antri, kasih kupon antrian, jangan anter saja. Nah itu kalau mau ikutin aturan PPKM. Jangan disuruh ngantri, kasih kupon ngantri, itu menyebabkan kerumunan, anter. Jadi ada yang mengatakan juga cukup untuk yang lainnya juga. Begitu juga bisa. Saya mau berkurban ini, ya pahalanya untuk 1 keluarga boleh menurut salah satu ulama. Boleh. Ada yang mengatakan tadi ini ya untuk urusan pahalanya ya khusus yang berkurban. Tapi masalah tuntutan ini gugur untuk yang lainnya, bisa bisa menggugurkan untuk yang lainnya dalam 1 keluarga itu. Nah ini pemahamannya. Jadi bukan kurban ini kurban 1 kambing untuk siapa? Untuk saya, istri saya, anak saya, tidak cukup. Kalau istrinya, anaknya 2 sama suaminya ya 4 kambingnya. Ini gitu. Tapi kalau numpang pahala dikit tidak apa-apa. Numpang pahala dikit gitu. Tetap pahala kurbannya ini tetap bagi orang yang berkurban. Ya kalau kambingnya 1 ya 1 gitu. Paham nggih? Wala tajibul udhiyatu illa bin nadari. Kurban ini tidak menjadi wajib illa bin nadari, kecuali nadar, Bu.
Kalau bernadar wajib. Misalnya, kalau saya sembuh, asam urat saya sembuh, saya akan kurban. Maka hukum kurbannya menjadi wajib. Kalau saya misalnya ikut arisan di RT 50 ribuan, dapat 800 ribu. Nador, kalau saya dapat arisan RT, saya akan kurban sapi 2 misalnya. Arisannya dapat berapa, Bu? 800 ribu. Nadarnya sapi 2. Keren nih. Keren. Nah, itu cuma contoh. Nah, kalau sudah bernadar seperti itu, wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Lah nanti ada perbedaan hukum masalah masalah pembagian dagingnya apa makan atau tidak nih, nanti berbeda antara yang wajib karena nadar itu dengan yang tatawwu, yang sunnah tadi nih, beda. Kemudian wa tujzi'ul badanatu an sab'atin ishtaraku fit tadhiyati biha. Kalau unta ini cukup an sab'atin untuk 7 orang. Untuk 7 orang. Fit tadhiyati biha. Ishtaraku fit tadhiyati biha. Jadi bersyarekat ya. Jadi kurban bersyarekat. Entah itu satu keluarga uangnya bersumber dari 1 orang kemudian untuk 7 orang, atau memang misalnya antara kita kumpulkan antara tetangga, teman atau siapa yang harga sapi atau harga unta tadi ini dibagi menjadi 7, misalnya 5 jutaan, 5 jutaan, 5 jutaan. Ini boleh, tidak apa-apa. Jadi kurban bersyarekat. Wa tujzi'ul baqaratu an sab'atin kadalik. Sama juga, kadalika sama seperti unta, yaitu sapi ini cukup untuk 7 orang. Sapi cukup untuk 7 orang. Kemudian wa tujzi'u syatu an syakhsin wahidin. Kalau kambing ini cukup untuk 1 orang. Kalau sapi 7 orang, kalau kambing 1 orang. Lah kalau kambing di sini dijelaskan wa yujzi'u fiha al-jada'u min ad-dha'ni wa huwa ma lahu sanatun wa ta'ana fi tsaniyah. Kalau kambing kambingnya niki domba niki yang gibas nih, maka syaratnya sudah pernah tanggal giginya, usianya ini 1 tahun masuk 2 tahun. Kalau kambingnya kambing kacang, karena biasanya kalau kambing kacang, kambing biasa niki lebih kecil, maka selain sudah tanggal giginya, usianya 2 tahun masuk 3 tahun. Kalau kambing kibas 1 tahun masuk 2 tahun, kalau kambing kacang 2 tahun masuk 3 tahun. Kalau unta 5 tahun masuk 6 tahun. Kalau sapi niki 2 tahun masuk 3 tahun. Jadi sapi minimal 2 tahun masuk 3 tahun. Tapi perlu diperhatikan jangan sampai ada cacat. Misalnya terlalu kurus, kemudian sakit, yang sakitnya sampai kasihan lihatnya, ini tidak bisa dijadikan kurban. Atau misalnya kepotong ekornya, tidak bisa. Telinganya kepotong, tidak bisa dijadikan kurban. Jadi pastikan hewan yang akan dijadikan kurban adalah hewan yang terbaik.